Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Indahnya pada hari ini Allah kembali perkenankan kita untuk bersilaturahmi dan berjumpa dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tia Radianti dan tentu sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik. Semoga kesehatan ini bisa dirasakan oleh seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Nah, menemani hari Anda Islam Penuh Cinta kali ini akan ngobrol terkait dengan adakah cinta abadi? Ada nggak sih Pak Ustadz? Nah, kalaupun ada, sebenarnya cinta abadi yang sesungguhnya itu seperti apa? Nah, silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, semoga Allah terus mengaruniakan rahmah dan sayangnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang adakah cinta abadi. Apa iya ada cinta yang abadi? Wong kullu man 'alaiha kullu man 'alaiha fan, bahwa semua ini akan rusak. Iya, tapi kan illa, kecuali. Jadi kita ini manusia dihiasi dengan kecintaan yang macam-macam. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14 itu ada bunyi ayat zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Bahwa manusia itu dihiasi kecintaan minan nisa pada perempuan kalau dia laki-laki, begitupun sebaliknya. Artinya manusia itu dihiasi kecintaan terhadap pasangan hidupnya. Kemudian wal banin terhadap anak-anaknya. Kemudian wal qanatiril muqantarah, pengennya punya harta yang berlimpah. Minadz zahabi wal fiddah, baik emas atau perak. Kalau sarang ya tabungan macam-macam lah ya. Nah, kemudian wal khailil musawwamah, kendaraan yang bagus. Kemudian wal an'ami wal harth, kalau dulu konteksnya ya punya kebun yang luas, kalau sekarang ya punya kontrakan ya, kalau orang Jakarta. Kecintaan dzalika mata'ul hayatid dunya, semua itu adalah hiasannya dunia. Kita memang tidak disalahkan untuk mencintai itu semua, tapi kecintaan itu jangan sampai hanya sebatas di dunia saja. Kalau bisa kecintaan itu kita bawa sampai mati, sampai ke kehidupan berikutnya. Lah, lalu kecintaan yang terhadap tadi itu pasangan hidup, anak, harta yang berlimpah, kendaraan, macam-macam, bagaimana caranya supaya itu diabadikan, bisa kita bawa dalam kehidupan berikutnya, bisa kita nikmati di kehidupan berikutnya. Lah, gimana caranya? Wong nanti semua yang kita cintai itu begitu kita mati kita tinggal. Memang secara fisik iya, fisiknya kita tinggal. Begitu kita udah nggak punya nyawa, jasad kita, nama aja kita udah nggak disematkan kok. Umpama Mbak Tiara takziah, begitu nyampe ke tempat kebetulan yang meninggal itu belum nyampe, kita nggak akan nanya si fulan udah pulang belum, nggak kan? Kita akan nanya jenazahnya udah pulang belum. Sesaat roh kita udah diambil oleh Allah, nama kita yang kita sandang dari umur kita mungkin sebelum lahir udah dipersiapkan sama orang tua. Dulu mungkin Mbak Tiara kan anaknya belum lahir udah dipersiapin nama anak. Lah, nama yang sudah dipersiapkan dari sebelum kita lahir, kemudian diresmikan untuk kita sandang, begitu roh kita sudah ada, nggak ada, nama kita udah nggak menyertai kita. Orang-orang udah bilangnya,
almarhum, jenazahnya. Udah nggak nyebut si fulan, enggak. Apalagi pasangan hidup, anak, harta benda, semua akan kita tinggalkan. Secara fisik, iya. Tetapi secara manfaat atau non-fisik, kalau kecintaan itu sesuai dengan aturan Allah, maka kecintaan kita terhadap itu semua itu akan terus abadi. Maka kalau ada pertanyaan, adakah cinta abadi? Ada. Yaitu kalau kita bisa memposisikan kecintaan terhadap itu semua sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Misalnya begini, kita cinta terhadap pasangan hidup. Iya. Lah bagaimana caranya agar pasangan hidup yang kita cintai ini tidak hanya bersama di dunia? Yo, nanti terus berlanjut di kehidupan yang abadi di surganya Allah. Kalau seorang suami tentu dengan ajaran yang disampaikan oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Artinya seorang suami yang benar-benar cinta kepada istri dan anaknya, ajaklah bareng-bareng untuk taat pada Allah. Subuh ia bangun, istrinya dibangunkan, anak-anaknya dibangunkan. Ramadan ia puasa, istri dan anak-anaknya diajak puasa. Senin Kemis umpama dia puasa, istrinya diajak. Ini artinya cintanya benar-benar cinta. Artinya mengabadikan cintanya. Kemudian cinta terhadap harta benda. Bagaimana caranya biar kalau kita mati harta kebawa? Bukan kok berarti motornya, mobilnya, tabungan, ATM dikubur bareng. Enggak. Kalau secara fisik udah nggak ada manfaatnya. Wong kain kafan itu didesain nggak ada kantongnya kan ya. Kan? Mana ada orang desain kain kafan kok ada kantongnya? Nggak ada. Itu bukti bahwa harta apapun nggak akan kita, fisiknya memang nggak kita bawa. Tetapi manfaatnya. Nah itu. Di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu." Anak Adam kita nih, kalau sudah meninggal maka semuanya putus, semuanya akan berpisah. Tapi tetap ada 3 yang bisa menyertai. Di antaranya adalah shadaqatun jariyah, sedekah. Maka harta kita biar abadi, kita abadikan artinya kalau mati dibawa, itu kita sedekahkan. Kalau harta yang kita tinggalkan diinvestasikan, disimpan di bank dan macam-macam, wallahu alam itu nanti arahnya kemana kita nggak tahu. Tapi yang kita sedekahkan untuk bayar anak sekolah, kita sedekahkan untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, untuk macam-macam, itulah hakikatnya mengabadikan cinta terhadap harta benda itu. Jangan sampai harta yang kita cintai justru malah jadi masalah di kemudian hari. Karena betapa banyak kita lihat orang tua meninggalkan harta warisan yang begitu banyak, karena anak-anaknya tidak bisa mengelola dengan baik, justru malah harta yang ditinggalkan orang tua jadi malah petaka buat anak-anaknya kan. Mungkin pernah kita lihat di media ada orang yang kakak adik saling membunuh gara-gara warisan itu. Itu berarti hartanya tidak diabadikan. Artinya hanya sementara waktu di dunia saja, padahal di dunianya kan nggak seberapa lamanya waktunya. Durasi hidupnya kan nggak berapa lama kan. Seandainya umpama ada orang kaya di usia 40, umpama. Kalau umur rata-rata umat Rasulullah itu dalam sabda Rasulullah, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu berkisar antara 60-70. Nah, orang sekarang kan ya usianya kan nggak jauh-jauh dari segitu kan. Lah kalau dia umur 40 baru meraih kesuksesan. Lah kalau dia umur 60 udah meninggal. Berarti cuma 20 tahun menikmati hartanya. Cuman sebentaran saja. Lah sementara di akhirat sampai kholidina fiha, selama-lamanya. Makanya kalau kita memang cinta terhadap harta kita, abadikan harta itu, yaitu dengan mensedekahkannya. Sedekah nggak harus ke masjid, nggak harus ke mushola, nggak harus ke panti asuhan, enggak. Semua yang kita keluarkan dan ada nilai manfaatnya, baik keduniaan maupun keakhiratan, itulah yang disebut dengan sedekah. Kemudian kita semua pasti cinta dengan kendaraan yang kita punya. Sampai kadang apalagi yang hobi-hobi otomotif kan, dimodif nggak karuan, sampai biayanya kadang lebih mahal dari harga dasarnya. Begitu meninggal, selesai ditinggal.
Lah terus gimana untuk mengabadikan cinta kepada kendaraan? Kalau pengen mengabadikan cinta kita terhadap kendaraan kita, ya kalau memang ada yang membutuhkan jasa dari kendaraan kita, persilahkan. Itu yang mengabadikan cinta kita terhadap harta. Misalnya ada tetangga yang sakit, kita antar ke rumah sakit, daripada nunggu online mungkin agak lama. Karena mungkin tinggalnya jauh dari perkotaan. Kalau di perkotaan sih sat-sat cepet. Kalau di pelosok umpama nunggu online lama, ya udah ayo pakai mobil kita. Lah itulah nanti mobil itu yang akan tetap bisa kita nikmati di akhirat, di kehidupan berikutnya. Atau mungkin ada tetangga yang mau lahiran. Kalau lahiran kan nggak bisa diprediksi kan, langsung ayo pakai mobil saya. Lah inilah tanda cinta kita terhadap kendaraan kita, dan kita abadikan cinta itu dengan nilainya, yaitu nilai sedekahnya. Atau mungkin dengan perhiasan, apalagi Mbak Tiara kalau perempuan rata-rata ya demen ya. Kadang katanya kalau kepala pusing diajak ke toko emas saja sembuh. Seger lagi. Walaupun cuma diajak doang, dibeliin mah belum tentu. Cuci mata aja. Cuci mata doang. Kalau memang cinta, ya tadi itu. Ya, kalau untuk perhiasan, untuk kebanggaan ya monggo. Tapi kalau memang untuk investasi, keluarkan zakatnya. Kalau sudah memenuhi aturannya, udah 1 nisab, udah haul dan lain sebagainya. Nah, ketika itu semua bisa kita lakukan tadi itu untuk kemaslahatan bersama, itulah mengabadikan kecintaan kita terhadap apa-apa yang kita cintai, terhadap pasangan hidup, harta benda, kendaraan, rumah, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi terjawab, ada cinta abadi, ada jika memang dikehendaki oleh Allah, dan ada faedahnya ya Pak Ustadz. Tadi ada cinta kepada pasangan, kepada keluarga, kepada harta, ataupun kepada kendaraannya. Dan pemirsa, usai jeda nanti kita akan kembali ngobrol terkait adakah cinta abadi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Tadi di segmen sebelumnya sudah disinggung oleh Pak Ustadz bagaimana cara mengabadikan cinta kita diantaranya kepada pasangan, kemudian kepada harta benda yang kita miliki, ataupun juga kendaraan. Lalu gimana sih Pak Ustadz cara mengabadikan cinta kita kepada Allah Pak Ustadz? Silahkan. Baik. Saudaraku, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, bagaimana kalau cinta kita kepada Allah? Segala kecintaan kita, baik cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta pada orang tua, keluarga, semuanya lah, itu akan abadi kalau didasari lillahi ta'ala. Loh, berarti ada orang cinta Allah bukan karena Allah? Ada. Contoh kasus begini. Ada orang yang cinta kepada Allah dengan menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dia nggak maksiat, dia taat rajin. Tapi dia pengen dapat rezeki yang lancar. Umpama ada orang rajin duha. Ya lillahi ta'ala. Tapi setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bukannya rezekinya makin bagus, malah makin seret. Bukannya karir yang naik, malah diturunin. Lah, ketika dia ada dalam dirinya, dia ibadah pada Allah, kayak yang cinta kepada Allah, tapi bukan karena Allah, tapi karena pemberian Allah. Rezeki itu kan pemberian Allah. Dikhawatirkan ketika Allah tidak sesegera memberi, khawatirnya orang itu sudah nggak cinta lagi. Nah, berarti cintanya nggak abadi. Walaupun ia bilang katanya cinta kepada Allah tapi bukan karena Allah. Ini yang berbahaya justru malah. Khawatirnya ketika umpama dulu orang ini ibadahnya nggak bagus umpama ya. Ketika tiba-tiba ia berubah menjadi ibadahnya bagus, lah kok malah kondisi ekonominya berbanding terbalik dengan yang ia inginkan. Dulu waktu masih sering maksiat rezekinya lancar. Begitu taat kok malah rezekinya seret. Ini mungkin ketaatannya, ia cintanya kepada Allah,
khawatirnya begitu ia rezekinya seret, kemudian ibadahnya berhenti, ketaatannya balik lagi ke dunia yang awal, itu berarti kecintaannya bukan karena Allah. Walaupun ia menyatakan cinta kepada Allah, tapi bukan karena Allah. Atau mungkin kecintaan yang lain juga sama, kecintaan kepada orang tua, kecintaan kepada keluarga, bukan karena Allah. Nanti di saat ia mendapat perlakuan yang atau tidak mendapatkan imbal balik dari orang yang objek yang ia cintai, tidak seperti yang ia harapkan, khawatirnya kecintaannya akan berubah menjadi kebencian. Umpama ada orang cinta dengan pasangannya, ia mengharapkan pasangannya itu A, B, C, D, ternyata malah balik D, C, A, E, B, A, berbanding terbalik lah dengan yang dia harapkan, khawatirnya kecintaannya akan berubah menjadi kebencian. Maka untuk mengabadikan cinta kepada apapun, maka salah satunya cara adalah mendasari itu semua lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Di penghujung ayat yang saya bacakan di segmen sebelumnya, di segmen 1, yaitu dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab, bahwa semua itu adalah perhiasannya dunia, membuat dunia menjadi tambah cantik yaitu. Tapi wallahu dan Allah indahu husnul ma'ab, tempat kembali yang terbaik. Artinya untuk mengabadikan kecintaan kita itu semua adalah niatkan lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Itu berarti tadi salah satu caranya untuk mengabadikan cinta kepada siapapun ya Pak Kepada Ustadz, siapapun. kepada Allah bisa, kepada pasangan, kepada keluarga, orang tua, kepada orang tua, kepada anak, seperti itu ya Pak Ustadz. Nah, kalau misalnya kita ngobrol cinta kepada pekerjaan Pak Ustadz, misalnya sebagai seorang profesional gitu, dia sangat mencintai pekerjaannya, bekerja dengan sepenuh hati, seperti itu Pak Ustadz. Tapi kan suatu saat nanti entah karena usia pensiun, atau mungkin dia berhenti kerja, atau mungkin dari kantornya ada pemutusan, itu kan akan berhenti juga Pak Ustadz terhadap pekerjaannya gitu. Nah, itu gimana Pak Ustadz mengabadikannya? Memang agak sulit ya. Kalau bahasa sekarang katanya ditinggal lagi sayang-sayangnya. Ditinggal lagi sayang-sayangnya. Kita lagi demen-demennya dengan pekerjaan ini, tiba-tiba di kantor ada masalah, mungkin ada pengurangan, atau mungkin memang kantornya yang dan lain sebagainya, kan kita udah nggak berada di situ lagi. Begini, memang kita tidak berada di satu tempat, tapi mungkin kita bisa melanjutkan kecintaan kita terhadap profesi itu di tempat yang berbeda. Atau mungkin kita bisa mengajarkan keahlian kita di profesi itu kepada orang lain. Itu bentuk pengabadian. Karena tadi kan di awal juga saya bacakan bahwa setiap kita itu ketika meninggal, bahkan belum meninggal aja bisa selesai kayak ya. Kayak tadi kan karena pemutusan dan lain-lain, atau mungkin karena usia, kemudian pensiun. Di antara untuk mengabadikan itu semua adalah ilmun yuntafa'u bihi, adalah ilmu yang bermanfaat. Artinya ketika kita tahu kita ini berada di sini ini nggak lama loh. Lah kita jangan egois ilmu terus kita pendem sendiri, enggak. Ketika kita memberikan pengajaran, membagi pengalaman ilmu kita kepada orang lain, ini bentuk pengabadian profesi kita atau keahlian kita di bidang itu. Mama kayak Mbak Tiara begini di dunia entertain atau di presenter kayak media seperti ini. Kemudian Mbak Tiara tahu saya di sini nggak selamanya. Agar ini bisa tetap berjalan, kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat tetap jalan. Kemudian kita memberikan tips kepada junior-junior kita. Begini loh, biar untuk menjadi yang baik, bahkan kalian harus menjadi lebih baik daripada saya. Nah itu artinya bentuk pengabdian. Jangan sampai begitu kita selesai justru malah meninggalkan yang tidak baik. Itu berarti selesai sudah semuanya, udah habis semua kita. Lah untuk mengabadikan itu, kalau ibarat dulu pepatah, kalau gajah mati meninggalkan apa dulu? Gading. Nah, harimau mati meninggalkan belang. Nah, ketika kita sudah
nanti sudah suatu saat nggak berada di posisi itu, kemudian kita wariskan keahlian kita dengan memotivasi junior-junior kita, pelanjut-pelanjut kita itu menjadi yang lebih baik, itu cara pengabadian. Lah, kok bisa, logikanya gimana? Begini, ketika junior pelanjut kita akan menikmati ilmu yang dari kita, dia akan bilang, kok kamu jago banget sih di dunia ini, alhamdulillah saya dulu dibimbing sama Mbak Tiara. Abadikan namanya tetap. Lah kalau seandainya nanti melanjutkan lagi ke juniornya lagi, saya dapatnya dari Kak ini loh, lah Kak ini dapatnya dari kakak ini loh. Akan terus nama kita, walaupun kita sudah nggak berada di situ, tapi nama kita tetap dikenang selamanya. Di bukan di Indonesia ya, di dunia manapun ada orang yang namanya tetap dikenang. Kalau ambil contoh kita di Indonesia lah, Jenderal Sudirman. Beliau sangat cinta dengan negaranya, dengan cinta dengan perjuangan untuk memerdekakan, sampai kalau kita baca sejarah, beliau sakit ditandu, tetap mimpin perang gerilya, keluar masuk hutan. Itu menunjukkan betapa cintanya beliau terhadap tanah air ini. Lah begitu beliau sadar betul bahwa beliau tidak akan bisa untuk terus berjuang seperti ini, akan ada finishnya. Bahkan konon beliau itu meninggal di usia masih muda kan. Tapi nama beliau abadi sampai sekarang. Bahkan kalau kita jalan ke kota manapun, jalan-jalan protokol selalu memakai nama Jenderal Sudirman. Di Jakarta, di Bekasi, sampai kita ke paling ujung timur di Papua sono, asal jalan protokol namanya Jenderal Sudirman. Berarti itu adalah, walaupun beliau sudah meninggal berpuluh-puluh tahun yang lalu, tapi namanya tetap abadi, tetap didoakan orang. Itu artinya saat itu beliau sangat mencintai Indonesia, tapi beliau tahu akan berpisah dengan Indonesia, tapi bagaimana caranya mengabadikan namanya untuk dikenang di Indonesia. Walaupun mungkin kita nggak akan bisa sebesar Panglima Sudirman, tapi paling tidak di lingkungan kita. Mungkin di TV Mbak Aya berkarir di situ akan tetap dikenang, atau mungkin di lingkungan rumah, bahwa saya tinggal di sini nggak selamanya, suatu saat akan pindah, mungkin pindah tempat atau pindah alam. Ya, untuk mengabadikan itu, tinggalkan cerita baik. Tadi salah satunya dengan memberikan edukasi, bimbingan kepada junior-junior kita pelanjutnya. Biar tadi itu ilmu tetap jalan, ilmu tetap terpakai, abadi sampai kita nanti sudah nggak ada nanti. Maka sabda Rasulullah SAW, ketika orang itu sudah meninggal, maka yang tetap abadi, tetap bisa jalan adalah 3 itu. Yaitu doa anak yang soleh, ilmu yang manfaat, kemudian sedekah jariyah. Lah, kecintaan kita terhadap pekerjaan, maka kita bagikan ilmu kita biar profesi dan pekerjaan ini tetap jalan, kemudian junior-junior kita tetap mengenang kita, itu namanya mengabadikan. Kemudian biar cinta kita kepada anak tetap abadi, maka anak kita bimbing dengan baik, sehingga anak itu akan membuat cerita baik terhadap orang tuanya. Walaupun orang tua udah nggak ada, ketika anaknya baik, anaknya siapa sih? Tetap dikenang baik. Jangan sampai malah sebaliknya ya. Atau sedekah jariyah. Kecintaan kita terhadap harta kita abadikan dengan bersedekah. Umpama, walaupun nggak besar, umpama depan rumah kita itu ada jalan yang sempit, kemudian kita merelakan sebagian tanah kita, ya udahlah, biar mobil bisa lewat, tanah saya pakai dikit lah. Itu nanti suatu saat kita udah nggak ada, tetap dikenang, ini dulu wakaf dari ibu ini loh, ini dulu sedekah dari ibu ini loh, walaupun orang udah nggak ada. Atau mungkin kita punya sedikit rezeki dengan berbagi dan lain sebagainya, insya Allah itulah yang disebut dengan cinta yang abadi. Jadi tetap ada cinta yang abadi, asal dia tahu bagaimana caranya mengabadikan kecintaannya terhadap hal-hal yang atau objek yang ia cintai, terhadap termasuk pasangannya, hartanya, keluarga, kendaraannya, macam-macam. Jadi harapan kita ya yang kita cintai tetap abadi sampai di kehidupan kita berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Berarti cinta yang abadi, salah satu cara mengabadikannya pertama adalah dengan niat hanya untuk Allah ya Pak Ustadz, yaitu yang pertama yang harus ditanamkan. Kemudian tadi berdasarkan klasifikasinya ternyata banyak sekali cinta ini Pak Ustadz, cinta kepada Allah, kepada Rasul, kepada keluarga, kepada anak, kepada harta, kepada kendaraan, yang ternyata bisa mendatangkan manfaat meskipun kita ternyata sudah nantinya sudah nggak ada
di dunia ini. Semoga dengan topik pembahasan di Islam Penuh Cinta kali ini terkait dengan cinta abadi bisa memberikan manfaat, menambah ilmu, meningkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa Sinpo TV, akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.